Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Gina Mariati dengan NIM 1982402 dan rekan saya Salma Fitria Rahayu Utami dengan NIM 1982301 akan memaparkan materi yang berhubungan dengan alat optik. Yang pertama yaitu syarat benda terlihat oleh mata. Syarat benda terlihat oleh mata yaitu dapat memantulkan cahaya yang diterima oleh mata. Yang selanjutnya yaitu sistem optik bola mata harus jernih dan mampu fokus pada cahaya ke retina atau tidak rabun. Dan yang ketiga, sel reseptor harus mampu mengubah cahaya menjadi impuls saraf atau rangsangan yang dapat meneruskan ke otak menjadi sensasi cahaya. Oleh karena itu, pada saat gelap, mata kita tidak dapat melihat apapun, karena syarat benda terlihat oleh mata yaitu yang pertama adalah cahaya. Yang selanjutnya yaitu kita akan mengenal bagian-bagian mata dan fungsinya. Di sini kami mengambil referensi gambar dari Hello Sehat. Yang pertama yaitu kita akan mengenal bagian kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi dari kornea yaitu sebagai jendela dan jalan masuknya cahaya ke mata. Yang kedua yaitu bilik mata depan atau sering disebut juga anterior chamber. Bilik mata depan yaitu kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea dan di depan lensa, dapat dilihat di gambar. Bilik mata depan ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Dan yang ketiga yaitu ada sclera. Sclera yaitu bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna mempergerakkan mata yang menempel pada sclera. Yang selanjutnya yaitu ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap dari tengahnya. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Maka dari itu, ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang selanjutnya yaitu lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea, dapat dilihat di gambar. Fungsi lensa yaitu membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Lensa ini memberikan 25% sampai 35% kekuatan fokus pada mata. Yang selanjutnya yaitu konjungtiva. Fungsi dari konjungtiva yaitu untuk melapisi lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan, kecuali untuk kornea. Yang selanjutnya yaitu koroid. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Dan selanjutnya itu ada badan vitreous. Badan vitreous yaitu zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Fungsi dari badan vitreous yaitu untuk memberikan bentuk dan kekokohan pada mata dan meneruskan rangsang ke bagian mata dan memperkukuh bola mata. Bagian mata yang selanjutnya yaitu ada retina. Retina adalah sebuah jaringan yang pekat terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Fungsi dari retina mata yaitu untuk membentuk bayangan benda yang kemudian dikirimkan oleh saraf mata ke otak. Yang selanjutnya yaitu ada saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Dan bagian mata yang selanjutnya itu ada makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Dan makula ini berfungsi untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam pada mata.
Di dalam mata normal ada yang dinamakan dengan punctum proximum dan punctum remotum. Yang dimaksud dengan punctum proximum yaitu titik dekat mata. Maksudnya titik dekat mata yaitu titik terdekat yang mampu dilihat oleh mata dengan jelas. Jarak penglihatan yang dapat dilihat dengan jelas yaitu sekitar 25 cm. Dapat dipengaruhi oleh faktor usia. Dan semakin dekat objek mata, maka semakin berakomodasi maksimum. Sedangkan punctum remotum yaitu titik jauh mata. Titik jauh mata yaitu titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Jarak penglihatannya yang dapat dilihat dengan jelas yaitu umumnya sekitar 5 meter. Dapat dipengaruhi oleh kesehatan mata. Semakin jauh objek mata, maka semakin berakomodasi minimum. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip kerja kamera pertama atau sering disebut juga kamera obscura. Sebelum ke prinsip kerja, kita mengenal dulu perangkat-perangkatnya. Perangkat kamera obscura terdiri dari sebuah kotak, tenda atau ruangan dengan lubang kecil di sisinya. Prinsip kerja dari kamera obscura yaitu cahaya dari pemandangan eksternal melewati lubang dan menabrak permukaan dalamnya, di mana adegan itu direproduksi terbalik atau ke kanan ke kiri, namun dengan warna dan perspektif dipertahankan. Setelah sedikit mengenal prinsip kerja pada kamera, sekarang kita akan membandingkannya dengan prinsip kerja pada mata. Prinsip kerja pada kamera yaitu seperti cahaya masuk ke dalam kamera melalui bagian yang disebut dengan lensa kamera. Cahaya hanya boleh melalui bagian lensa yang berupa lubang berbentuk lingkaran. Lubang di sini diibaratkan dengan jendela kamera ke dunia luar, serta jendela ini memiliki ukuran lubang tertentu. Jika dibandingkan dengan prinsip kerja pada mata, yaitu sistem kerjanya sama persis ketika sedang membuka dan menutup mata. Dengan ini, mata dapat mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalamnya. Adapun juga tidak hanya itu, fungsi lensa juga dapat mengatur ketajaman fokus pada saat mengambil sebuah gambar pada kamera. Jika dibandingkan dengan prinsip kerja pada mata, cara kerja kamera fokus yaitu sama ketika cahaya dilewatkan tepat jatuh ke bidang sensor kamera, seperti cahaya yang melewati kornea mata kita dan tepat jatuh di retina. Kekuatan lensa. Kekuatan lensa adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan atau memancarkan cahaya. Kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Rumus menghitung kekuatan lensa. P sama dengan 1 per F di mana F dalam meter atau P sama dengan 100 per F di mana F dalam sentimeter. Keterangannya, P adalah kekuatan lensa atau dioptri dan F adalah jarak fokus. Untuk lensa cembung, P tanda positif, sedangkan untuk lensa cekung diberi tanda negatif. Satuan dioptri sering tidak dicantumkan. Misalnya, kacamata positif 2 berarti kekuatan lensa itu 2 dioptri dan jenis lensanya adalah cembung. Mata normal atau emetropi adalah mata yang dapat melihat benda pada jarak jauh, tak berhingga maupun benda jarak dekat yang dimana 25-30 cm dengan jelas. Berikut adalah ciri-ciri mata normal yang dapat terlihat secara kasat mata. Yang pertama, kedipan mata yang normal berangsur cepat, kurang lebih 1/3 detik atau 300-400 milidetik. Yang kedua, kelopak mata dapat menutup dan membuka dengan baik. Yang ketiga, kelopak mata tidak bengkak. Yang keempat, pertumbuhan bulu mata ke arah luar. Yang kelima, mata tidak tampak menonjol. Yang keenam, mengeluarkan air mata. Yang ketujuh, kedudukan bola mata lurus dan simetris. Yang delapan, mata dapat melihat dengan jernih dan tajam. Yang kesembilan, mata tidak merah. Yang kesepuluh, kornea jernih dan rata. Yang kesebelas, tidak terdapat cincin di sekitar mata. Yang ke-12, pupil mata simetris dan berwarna hitam. Dan yang terakhir yaitu sklera mata berwarna putih. Akomodasi mata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akomodasi bermakna usaha penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Daya akomodasi mata adalah kemampuan lensa mata untuk menebal atau daya akomodasi maksimum dan memipih atau daya akomodasi minimum. Daya akomodasi maksimum dilakukan ketika mata melihat benda dekat dan daya akomodasi minimum dilakukan ketika mata melihat benda jauh. Mekanisme akomodasi mata.
1. Pembentukan bayangan. Proses melihat sesungguhnya terletak pada bagaimana bayangan objek terbentuk. 2. Daya akomodasi mata atau daya suai mata adalah kemampuan otot siliar untuk menabalkan atau memimpikan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat mata. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Kemampuan manusia untuk melakukan akomodasi matanya terbatas sehingga memerlukan bantuan lensa untuk memperjelas jenis-jenis kelainan pada mata, penyebab serta cara mengatasinya. Yang pertama yaitu miopi atau rabun jauh. Mata miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat, sehingga benda jauh tidak terlihat jelas. Rabun jauh atau miopi biasanya disebabkan oleh lensa mata terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jauh terfokus atau jatuh di depan retina. Miopi dapat ditolong dengan menggunakan lensa divergen atau cekung, dapat menyebabkan berkas sinar sejajar menyebar, sehingga memungkinkan berkas-berkas sinar biasnya terfokus pada retina. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi atau rabun dekat adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Kelainan ini disebabkan lensa mata terlalu pipih sehingga bayangan benda yang dilihat terbentuk di belakang retina. Cacat mata ini dapat ditolong dengan lensa konvergen atau cembung. Yang ketiga, presbiopi atau mata tua. Orang-orang yang sudah tua biasanya daya akomodasinya sudah berkurang. Pada mata presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik mata normal, yaitu titik dekat kurang dari 25 cm dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal. Titik jauh yaitu lebih dari tak terhingga. Oleh karena itu, penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Untuk dapat melihat jauh dengan jelas dan untuk membaca pada jarak normal, penderita presbiopi dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu kacamata bifokal. Kacamata bifokal adalah kacamata yang terdiri atas dua lensa, yaitu lensa cekung dan lensa cembung. Yang keempat yaitu astigmatisme. Astigmatisme biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar sehingga benda titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Contoh soal dan pembahasan perhitungan penggunaan kacamata. 1. Hazel menggunakan kacamata yang mempunyai lensa berkekuatan negatif 2 dioptri. Lensa kacamata umumnya berjarak 2 cm dari mata. A. Tentukan kacamata Hazel mempunyai lensa cekung atau lensa cembung. B. Berapa panjang fokus lensa tersebut? Dan C. Apakah mata Hazel rabun jauh atau dekat? Dan tentukan pula jarak terjauh yang dilihat oleh mata Hazel. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu kekuatan lensa atau P, yaitu negatif 2 dioptri. Lalu kita menjawab dulu soal yang A, apakah kacamata Hazel mempunyai lensa cekung atau lensa cembung? Dapat kita jawab dengan kekuatan lensa bertanda negatif, karenanya lensa yang digunakan adalah lensa negatif, alias lensa cekung atau lensa divergen. Setelah menjawab pertanyaan yang A, lalu kita menjawab pertanyaan yang B. Berapa panjang fokus lensa tersebut? Untuk menjawab soal ini, kita bisa memasukkan rumus P sama dengan 1 per F, dan kita substitusikan P sama dengan minus 2 ke dalam rumus, sehingga menjadi minus 2 sama dengan 1 per F, di mana F sama dengan 1 per minus 2, dan kita dapat hitung sehingga menghasilkan F sama dengan minus 0,5 meter. Dan kita bisa konversikan ke dalam sentimeter sehingga F sama dengan minus 50 cm. Dan dapat kita simpulkan panjang fokus lensa cekung adalah 50 cm. Lalu kita jawab pertanyaan yang C. Karena Hazel menggunakan lensa cekung, maka mata Hazel rabun jauh. Karena bayangan bersifat maya, maka jarak bayangan S aksen bertanda negatif. Demikian juga panjang fokus lensa bertanda negatif karena kacamata mempunyai lensa cekung. Untuk menjawab pertanyaan, tentukan jarak terjauh yang dilihat oleh mata Hazel. Kita dapat memasukkan rumus minus 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S, dan kita masukkan panjang fokus lensa cekung ke dalam rumus, sehingga minus 1 per S aksen sama dengan
min 1/50 dikurangi 1 per tak hingga. Dan dapat kita hitung 1 per tak hingga itu nilainya adalah 0. Sehingga kita dapat minus 1 per S aksen sama dengan minus 1/50. S aksen sama dengan 50 cm. Jarak bayangan di depan lensa kacamata adalah 50 cm. Kacamata berjarak 2 cm di depan mata sehingga jarak bayangan di depan mata adalah 50 cm ditambah 2 cm sehingga hasilnya menjadi 52 cm. 52 cm adalah jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata Hazel. Jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata normal adalah tak berhingga. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Andi yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal, kita asumsikan yaitu 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Andi? Penyelesaiannya yaitu kita cari dulu apa yang diketahui dalam soal, yaitu S sama dengan 25 cm dan S aksen yaitu minus 50 cm. Kenapa ini tanda negatif? Yaitu tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Lalu yang ditanyakan yaitu P. Bisa kita jawab yaitu dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus. 1 per F sama dengan 1 per 25 dikurangi 1 per 50. 1 per F sama dengan 2 per 50 dikurangi 1 per 50. Dan 1 per F sama dengan 1 per 50. Dan kita dapat hitung, kita mendapatkan nilai F yaitu 50 cm dan dikonversikan menjadi meter sehingga 0,5 meter. Kita masukkan lagi rumus yang kita ketahui yaitu P sama dengan 1 per F atau kita masukkan lagi si F-nya menjadi 0,5 sehingga P sama dengan 1 per 0,5 yaitu hasilnya 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa yang harus dipakai Andi adalah 2 dioptri. Sekian pembahasan materi tentang alat optik yang dapat saya dan rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menyimak video kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.